Majelis Hakim dalam kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Helena Lim mengatakan bahwa dengan tidak melaporkan transaksi yang sebenarnya ke Bank Indonesia atau PPATK menggambarkan bahwa Helena Lim mengetahui bahwa semua uang yang ditransaksikan oleh perusahaan-perusahaan pelaku lainnya ke Quantum Money Changer adalah berasal dari sebuah tindak pidana. Bahkan Helena Lim dikatakan dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian tindak pidana pencucian uang dilakukan. Untuk membahas mengenai vonis dan juga poin-poin ini, kita akan bersama-sama berbincang dengan pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat sore, Pak Suparji. Ya, selamat sore. Pak, apa tanggapan Anda dulu nih soal vonis 5 tahun Helena Lim? Ya, saya menghormati putusan hakim. Bahwa itu adalah kewenangan yang dimiliki oleh hakim berdasarkan pada satu rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang didukung dengan barang bukti yang dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sudah pasti sebuah putusan itu menimbulkan pro dan kontra, menimbulkan ketidakpuasan yang tentunya itu dipengaruhi oleh kepentingan dan sudut pandang yang berbeda. Bagi jaksa tentunya ini adalah satu putusan yang tidak sesuai dengan tuntutannya. Bagi terdakwa maupun penasihat hukum tentunya putusan ini juga tidak sesuai dengan harapannya. Yang pada dasarnya bagi seorang terdakwa ataupun melalui penasihat hukumnya tetap menyatakan dia tidak bersalah. Yang ketika kemudian terjadi perbedaan kepentingan antara terdakwa dengan jaksa tadi itu, maka kemudian hakimlah yang menjadi pemutus antara perbedaan kepentingan tadi itu. Lalu pertanyaannya adalah, apakah putusan hakim tadi itu sudah sesuai dengan nilai hukum? Sudah sesuai dengan tujuan hukum, sudah sesuai dengan fakta hukum, atau kemudian sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Tentunya dalam hal ini hakim telah mempertimbangkan banyak hal yang saya katakan tadi itu, mempertimbangkan tentang fakta, mempertimbangkan tentang alat bukti, mempertimbangkan tentang barang bukti, mempertimbangkan tentang tindak pidananya, dan juga yang utama adalah mempertimbangkan tentang kedudukan dari pelaku. Karena dalam konteks misalnya harvey muiz yang kemudian dianggap, diduga, atau kemudian menimbulkan satu penilaian publik bahwa terlalu rendah vonisnya, karena apa? Karena 6,5 tahun. Bagi hakim memiliki pertimbangan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku utama, bukan pihak yang memiliki kedudukan, memiliki otoritas dalam konteks tindak pidana korupsi, katanya dengan kasus timah. Karena yang bersangkutan bukan pengusaha utamanya, bukan sebagai pengambil kebijakannya, bukan pihak dari BUMN-nya, namun kemudian bahwa yang bersangkutan telah memiliki peran yang kemudian menyebabkan terjadi tindak pidana korupsi tadi itu, tapi perannya tadi adalah bukan peran yang utama, bukan peran yang strategis. Dan dalam konteks tindak pidana korupsi maupun tindak pidana yang lainnya, bahwa orang bisa dikualifikasi sebagai pelaku utama, sebagai yang menyuruh melakukan, sebagai yang turut serta, atau kemudian turut membantu. Maka tentang kedudukan dari masing-masing tadi itu akan mempengaruhi jenis hukumannya. Persoalan berikutnya adalah, sekiranya jaksa misalnya menganggap bahwa ini adalah tidak sesuai dengan tuntutannya, ada ruang untuk banding, ada ruang untuk kemudian mengajukan misalnya keberatan atas putusan tadi itu. Namun pada dasarnya bahwa publik pun juga memiliki penilaian berbeda. Baik, Pak Suparji, saya potong sebentar. Pak Suparji, ya saya potong sebentar. Jadi kita sebelum masuk ke itu, ke soal banding, tadi Anda katakan bahwa hakim punya pertimbangan mengenai keterlibatan dan segala macamnya. Tadi hakim mengatakan bahwa Helena Lim
tidak melaporkan transaksi perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam kasus timah dengan perusahaannya, sehingga menggambarkan dia mengetahui uang tersebut itu dari tindak pidana. Artinya dia mengetahui, lalu bahkan dikatakan juga memberi bantuan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sudah menyadari, tapi tidak melaporkan, lalu kemudian malah memberikan bantuan. Nah, kalau dari poin tersebut, sebenarnya di mana posisinya si Helena Lim? Ya, dalam konteks peran dari Helena Lim ya, bahwa kemudian apakah yang bersangkutan dipersalahkan dalam konteks misalnya mengetahui, tapi kemudian tidak melaporkan ya, terus kemudian mengetahui, terus kemudian memfasilitasi ya, nah itu kan menjadi pertimbangan hakim ya, bahwa apakah kemudian adanya satu mens rea, adanya satu niat jahat ya, bahwa yang bersangkutan mestinya itu kemudian melaporkan ya ketika terjadinya satu tindak pidana korupsi, termasuk mungkin katanya dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dan ini memang satu fenomena, satu praktek ya, bahwa kemudian ketika orang mengetahui tidak melaporkan atau kemudian orang membiarkan terhadap satu tindak pidana, itu pada dasarnya memang itu adalah satu hal yang kemudian ada konsekuensi hukumnya. Tetapi kemudian kalau secara mandiri kemudian dia harus melaporkan bahwa itu adalah tindak pidana pencucian uang, memang sepertinya itu adalah sesuatu yang kemudian kecil kemungkinan untuk kemudian dilakukan. Jadi dalam hal ini bahwa ketika konstruksinya Helena dianggap melakukan satu tindak pidana karena membiarkan bahkan memfasilitasi terhadap tindak pidana pencucian uang itu, dan kemudian dia tidak melaporkan, maka hal ini bahwa sebetulnya bisa jadi pertimbangan hakim ketika memvonis rendah itu karena yang bersangkutan itu adalah sebagai, bisa saja ditempatkan sebagai pihak yang bukan pelaku utama, bukan sebagai pihak yang menjadi aktor yang menyuruh, tetapi adalah sebagai pihak yang kemudian turut membantu. Sehingga dengan demikian, maka kemudian bahwa yang bersangkutan tetap ada pertanggungjawabannya. Jadi, bukankah itu kelihatan bahwa tampak ada seperti kayak kesepakatan jahat begitu? Artinya memang dari awal ini seperti sudah dikondisikan sedemikian rupa, jadi masing-masing sudah ada bagian tugasnya begitu. Karena ini kan konteksnya juga ada pencucian uang dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, saya kira memang bahwa kalau kemudian diduga adanya satu kong kali kong ya, adanya konspirasi terhadap kejahatan ini, ya saya kira itu dalam perspektif para terdakwa itu tidak menempatkan itu sebagai sebuah bentuk kolaborasi negatif dalam tindak pidana korupsi, karena dalam pandangan mereka bahwa tetap dianggap bukan sebagai korupsi. Karena apa? Karena misalnya kan ada 3 sumber kerugiannya, yaitu menyewa smelter, kemudian membeli dari para penduduk yang kemudian mengeksplorasi secara tidak resmi, secara ilegal, dan kemudian dibeli oleh timah. Kemudian yang ketiga adalah kerugian akibat lubang-lubang dari eksplorasi timah tadi itu. Nah, 3 sebab kerugian negara tadi, kerusakan lingkungan tadi itu, dalam pandangan para terdakwa, yang itu tidak dianggap sebagai sebuah tindak pidana korupsi. Karena apa? Misalnya, bahwa ketika kemudian mengkonstruksikan, membeli dari penduduk yang menjual secara tidak resmi tadi itu, pandangan timah atau kemudian anak perusahaannya atau tujuh perusahaannya mengatakan bahwa itu lebih baik daripada dikuasai oleh para penyelundup, gitu kan. Kemudian yang kedua, bahwa ketika menyewa smelter dianggap lebih mahal atau kemudian merugikan keuangan negara, bahwa dalam pandangan para terdakwa menyewa smelter lebih murah daripada kemudian membangun smelter. Dan yang ketiga, bahwa ketika kemudian kerusakan lingkungan dari lubang-lubang, itu ada konsekuensi dari sebuah eksplorasi tambang, dimanapun yang ada, bahwa eksplorasi tambang, pasir dan sebagainya, itu akan selalu meninggalkan lubang-lubang. Maka dalam perspektif mereka itu,
tidak kemudian memanfaatkan itu sebagai sebuah tindak pidana korupsi. Jadilah kemudian mereka berjalan apa adanya. Bahkan mereka mengatakan bahwa itu adalah sebagian dari penyelamatan negara. Ketika dalam masa COVID mereka masih eksis. Bahkan pada sisi yang lain mereka mengkonstruksikan ketika timah korupsi ini kemudian diproses dan dihukum, para pelakunya menganggap masyarakat di sana, masyarakat yang kemudian semula mengeksplorasi timah menjadi sepi, pendapatan penduduk berkurang, kemudian menjadi tidak ada pendapatan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini adalah ada perbedaan pandangan tadi itu. Gitu. Oke, baik, Pak Suparji. Tapi kita akan lihat dulu ya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang kemudian juga menyinggung vonis ringan Harvey Muiz. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Baik, kembali ke Pak Suparji. Apa tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi? Ya, pernyataan Pak Presiden Prabowo bagian dari menunjukkan kesungguhan dan komitmen dalam memberantas korupsi di Indonesia. Tentunya itu harus dihargai, dihormati. Tetapi pada sisi yang lain, tentunya harus dihormati bahwa kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan independen, kekuasaan merdeka, kekuasaan yang imparsial, yang kemudian semua berdasarkan fakta, berdasarkan alat bukti, dan sebagainya. Nah, pada sisi yang lain adalah ketika kemudian Pak Presiden mengatakan seharusnya Harvey Muiz 50 tahun penjara, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang kemudian menimbulkan pertanyaan terhadap beberapa pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa dalam konteks pemberantasan korupsi, maka yang diutamakan adalah bagaimana adanya aset recovery, pemulihan kerugian negara, kan itu. Maka ketika yang diutamakan adalah penjara 50 tahun, maka tentunya tidak sesuai dengan upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu akan bisa dipenuhi sekiranya dengan adanya penerapan uang denda yang lebih berat, penerapan uang pengganti yang lebih banyak, dan penerapan tindak pidana pencucian uang. Maka ketika hanya ditunjukkan dalam konteks vonis 50 tahun tadi itu, maka tidak sejalan dengan ada upaya untuk melakukan aset recovery. Maka pada sisi yang lain adalah ini menjadi tantangan bagi Kejaksaan Agung untuk melakukan upaya banding berikutnya supaya kemudian bisa memenuhi harapan Presiden, memenuhi harapan masyarakat, tetapi sekali lagi bahwa putusan hakim harus dihormati. Saya kira bahwa kemudian ketika masih berprasangka, misalnya dalam konteks kasus ini ada hal-hal di luar non-hukum, maka saya kira tidak akan berani terjadi seperti itu. Tetapi bahwa kemudian yang dilakukan, mungkin saja masih ada kerugian. Apakah betul kerugian 300 triliun itu adalah faktual? Apakah 300 triliun adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang kemudian real? Hitungannya dari mana misalnya seperti itu?
Nah, ketika ada keraguan dibalik oleh hakim, maka kemudian menyebabkan menjadi vonisnya seperti tadi itu. Karena apa? Karena tadi itu 300 triliun itu sendiri hitungannya dari mana? Kan pasti menimbulkan pertanyaan, apakah betul bahwa kemudian asetnya Harvey Muiz, asetnya Helena, asetnya Suparta dan sebagainya, terdakwa-terdakwa yang lain itu kalau ditotal menjadi 300 triliun. Saya kira kan itu menjadi pertanyaan yang harus juga secara kritis, secara objektif. Angka 300 triliun tadi itu masih kemudian menimbulkan pertanyaan besar, menghitungnya dari mana? Apakah kerusakan, lubang-lubang yang akibat dari eksplorasi tadi itu adalah juga menjadi angka 300 triliun. Pembelian dari para masyarakat, kemudian penyewaan smelter menjadi 300 triliun. Karena sekali lagi, pada dalam konteks tindak pidana korupsi, angka kerugian harus nyata, harus pasti, harus faktual, tidak bisa kemudian potensial loss. Jadi untuk itu, saya kira, hakim, saya kira sudah secara jernih mempertimbangkan tentang itu, dan tidak kemudian larut dalam kemudian satu arus besar ya harapan masyarakat untuk menghukum seberat-beratnya, tetapi pertimbangannya adalah pertimbangan soal keadilan, pertimbangan soal alat bukti, pertimbangan soal fakta persidangan gitu ya. Baik. Ya baik Pak Suparji, itu juga kita harapkan bahwa memang ada keadilan ditegakkan, namun juga kita akan menanti seperti yang Pak Suparji juga katakan tadi bahwa pasti ada pelaku utamanya. Nah, kita akan lihat apakah memang kemudian pelaku utamanya bisa diseret ke dalam pengadilan. Terima kasih Pak Suparji atas waktunya dan juga sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Pemirsa, publik ramai meluapkan kekecewaan di media sosial terkait vonis ringan kasus korupsi timah. Nah, vonis ringan ini dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat. Vonis ringan kasus korupsi timah memicu berbagai tanggapan, termasuk narasi satir yang viral di dunia maya. Seperti narasi sindiran kasih keluarga saya uang 217 triliun, maka saya siap dipenjara 6,5 tahun. Narasi ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap vonis Harvey Muiz yang dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah serta pengembalian uang korupsi sebesar 210 miliar rupiah.